Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang motor DC tipe seri. Sebelumnya perkenalkan, saya Budha Syar Muhammad dengan NIM 234308068. Saya Ahmad Rizky Dato dengan NIM 234308059. Perkenalkan, nama saya Wiwat Suwidanto dengan NIM akhir 60. Perkenalkan, nama saya Nita Sukamdani dengan NIM 234308062. Saya Putri Karya dengan NIM akhir 064. Saya Kusaya Semua NIM akhir 076. Motor DC seri merupakan motor yang gulungan medan magnetnya disambung secara seri dengan belitan jangkar. Motor ini mempunyai putaran kecepatan yang tidak konsisten. Jika beban tinggi, maka putaran akan lambat. Motor DC seri mirip dengan motor lain karena fungsi utama motor ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengoperasian motor ini bergantung pada prinsip elektromagnetik. Setiap kali medan magnet terbentuk, kira-kira konduktor pembawa arus bekerja sama dengan medan magnet luar, dan kemudian gerakan berputar dapat dihasilkan. Prinsip kerja motor DC tipe seri. Prinsip kerja motor DC didasarkan pada prinsip bahwa jika sebuah konduktor yang dialiri arus listrik diletakkan dalam medan magnet, maka tercipta gaya pada konduktor tersebut yang cenderung membuat konduktor berotasi. Motor ini dikenal dengan sebutan motor DC atau belitan seri karena gulungan medan magnet ditenagai dengan catu daya DC dan disambungkan secara seri dengan belitan jangkar. Ini berarti arus yang sama yang mensuplai belitan jangkar juga mensuplai belitan medan. Untuk melakukan ini secara efektif, belitan medan dililit hanya dengan beberapa lilitan kawat sehingga dapat membuat arus jangkar penuh serta arus stator dan memberikan resistensi seminimal mungkin. Komponen motor DC tipe seri. Rotor atau bagian bergerak. Rotor adalah bagian dari motor DC yang berputar ketika motor bekerja. Rotor terhubung ke poros atau shaft yang biasanya dihubungkan ke beban mekanik, misalnya roda, kipas, dan lain-lain. Komponen utama pada rotor diantaranya armatur atau jangkar sebagai kumparan kawat yang dilalui arus listrik, komutator sebagai komponen silinder yang menjaga arus tetap sesuai agar torsi selalu searah, dan brus atau sikat yang menyalurkan arus listrik ke armatur melalui komutator. Kedua, ada stator. Stator adalah bagian dari motor DC yang diam atau tidak bergerak. Stator menyediakan medan magnet yang dibutuhkan agar rotor bisa berputar. Komponen utama pada stator adalah magnet permanen atau kumparan medan magnet atau field winding yang menciptakan medan magnet tetap. Interaksi antara rotor dan stator yaitu ketika arus mengalir di rotor atau armatur, medan magnet dari stator akan menyebabkan rotor berputar karena adanya gaya Lorentz. Inilah prinsip dasar kerja motor DC. Selanjutnya adalah karakteristik motor DC. Motor DC memiliki karakteristik khusus dalam operasinya. Saat beban pada motor meningkat, motor akan menarik arus yang lebih besar dari sumber listrik DC yang menyebabkan putaran motor menjadi lebih lambat. Akibat tambahan beban tersebut, torsi yang dihasilkan oleh motor DC selalu sebanding dengan beban yang diterimanya. Kecepatan motor DC berbanding terbalik dengan arus, namun sebanding dengan tekanan yang diberikan. Ketika beban meningkat, kecepatan putar motor menurun, yang pada gilirannya mengurangi gaya gerak listrik balik atau counter electromotive force, sehingga menyebabkan arus yang ditarik oleh motor meningkat. Keuntungan dari pemakaian motor DC seri diantaranya yaitu: yang pertama, dengan arus yang besar lewat kumparan, maka dapat dihasilkan torsi yang besar. Yang kedua, dapat menarik beban yang besar dengan kecepatan rendah dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga, perakitan mudah dan desainnya sederhana. Yang keempat, perawatannya yang mudah dan hemat biaya. Selain keuntungan yang didapat, ada pun kerugian dari penggunaan motor DC seri. Yang pertama, besarnya arus yang lewat kumparan, maka jangkar dapat mengakibatkan berkurangnya umur dari isolasi kumparan motor. Yang kedua, pengaturan kecepatan motor sangat susah. Ketika kecepatan beban meningkat, maka kecepatan mesin akan menurun. Yang ketiga, ketika kecepatan ditingkatkan,
maka torsi motor DC akan menurun tajam. Yang keempat, motor ini selalu membutuhkan beban sebelum menjalankan motor. Jadi, motor ini tidak cocok untuk pemakaian di mana beban motor dihilangkan sepenuhnya. Yang kelima, ketika poros keluarannya dibongkar, maka akan terus berakselerasi sampai rusak sendiri. Setelah memahami konsep dasar dan karakteristik dari motor DC tipe seri, tentu akan lebih menarik jika kita melihat bagaimana motor ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat contoh aplikasinya, kita bisa lebih memahami keunggulan dan keterbatasan dari motor ini dalam kondisi operasional yang sesungguhnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan kita bahas mengenai contoh pengaplikasian motor DC tipe seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada elevator, vacuum cleaner, hair dryer, mesin jahit, dan air kompresor, serta ada motor traksi listrik. Sekian, terima kasih.